Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini selalu sehat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, serta segala musibah yang ada di dunia khususnya di Indonesia segera diangkat oleh Allah. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, bahwa Sunan Ampel di samping berdakwah melalui jalur kekeluargaan atau pernikahan, beliau juga melalui jalur politik, ditandai dengan beliau menjadi bupati. Di samping itu, beliau berdakwah juga melalui aspek pendidikan dengan membangun pondok pesantren yang disebut dengan Ampel Denta. Kita sudah mengetahui bahwa Sunan Ampel ini akhirnya menikah dengan penguasa Tuban, yakni Nyi Ageng Manila, di mana beliau mempunyai anak, diantaranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan 3 putri lainnya. Di samping itu, Sunan Ampel ini juga menikah dengan seorang wanita yang bernama Mas Karimah, yang memiliki 2 anak perempuan, yakni Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah, yang mana anak Sunan Ampel ini nanti dinikahkan dengan santri beliau. Yang anak pertama, Mas Murtosimah, dinikahkan dengan Raden Patah yang membangun pertama kali kerajaan Demak nanti. Lalu anak kedua, Mas Murtosiah, dinikahkan dengan Sunan Giri. Sunan Giri memiliki ayah bernama Maulana Ishak. Maulana Ishak ini adalah seorang ulama terkemuka sekaligus sahabatnya Sunan Ampel. Sedangkan ibu dari Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ini adalah keturunan dari Raja Blambangan di Banyuwangi. Bahkan menurut Guru Sekumpul ini memiliki nenek bernama Salbiah. Salbiah ini memiliki Kai Abdurrahim. Abdurrahim ini memiliki 7 saudara. 7 saudara tadi bersepupu dengan Sunan Giri. Mengenai kelahiran dari Sunan Giri ini, menurut Babat Tanah Jawi adalah bahwa ayahnya Sunan Giri ini yang bernama Maulana Ishak dikirim oleh Sunan Ampel ke Banyuwangi. Setelah sampai di Banyuwangi, Maulana Ishak menikahi seorang putri Raja Blambangan tersebut. Tetapi berjalannya waktu, Maulana Ishak ini menyatakan ingin mengajak Raja Blambangan untuk masuk Islam. Tetapi Raja Blambangan tidak mau meninggalkan agama yang lama, sehingga Maulana Ishak ini diusir. Padahal saat itu istrinya Maulana Ishak lagi mengandung Sunan Giri. Dewi Sekardadu saat melahirkan Sunan Giri, beliau langsung meninggal. Beberapa hari kemudian setelah meninggalnya Dewi Sekardadu, terjadi wabah di Blambangan atau di Banyuwangi. Raja Blambangan pada saat itu menduga bahwa wabah ini terjadi karena lahirnya anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu ini. Akhirnya Sunan Giri kecil ini ditaruh di laut, dibiarkan hanyut begitu saja. Setelah beberapa lama di laut, peti yang berisi Sunan Giri kecil itu tersangkut di kapalnya milik Nyai Pinatih yang sedang belayar ke Bali. Nyai Pinatih ini adalah seorang janda kaya raya di Gresik. Akhirnya Nyai Pinatih ini memberikan nama kepada Sunan Giri kecil ini yang bernama Jaka Samudra. Kenapa bisa dinamakan Jaka Samudra? Karena menurut Nyai Pinatih, bayi ini ditemukan di laut. Akhirnya setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke pesantren Ampel Denta untuk belajar kepada Sunan Ampel, yang mana
pada saat di pesantren tersebut, Sunan Giri atau Jaka Samudra ini bersahabat dengan Sunan Bonang. Nah, dan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri ini diganti namanya menjadi Raden Paku. Jadi nama Sunan Giri itu ada Jaka Samudra, ada Raden Paku. Setelah beranjak dewasa, Sunan Giri dalam bidang pendidikan akhirnya membangun pondok pesantren juga, yang mana santri-santrinya berasal dari Kalimantan, Pulau Jawa, terus Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Di samping beliau membangun pesantren, beliau juga membuat sistem pendidikan yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, asal-usul kayak ajakan tungkup atau yang main sembunyi-sembunyian itu berasal dari ide dari Sunan Giri. Permainan lainnya bisa dicari nanti di Google: jelungan, jamuran, gendi-gerit, tembang-tembang. Nah, terus ada padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Nanti searching aja di YouTube, akan ada permainannya, dan kita tidak asing dengan permainan tersebut. Dari segi dakwah, Sunan Giri menggunakan cara-cara halus, yakni saat dilakukan upacara selamatan oleh masyarakat yang pada saat itu mengandung ajaran-ajaran syirik atau menduakan Tuhan, beliau pelan-pelan mengisi upacara dan selamatan itu dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya lambat laun ajaran Islam itu diterima sebagai kewajaran. Nanti akhirnya Sunan Giri itu menjadi raja di Gresik. Jadi bisa kita simpulkan penyebaran agama Islam oleh Sunan Giri ini melalui jalur pendidikan, politik, maupun kebudayaan. Bahkan disebutkan penguasa Palembang yang bernama Arya Damar yang kita singgung di part 1 itu adalah anak dari Prabu Kertawijaya, yang artinya Arya Damar adalah saudara dari Raden Patah tetapi berbeda ibu. Dalam upaya Sunan Giri menyebarkan Islam melalui pendidikan masyarakat adalah dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat, yang pada saat itu yang digemari masyarakat adalah wayang. Di situ Sunan Giri masuk. Selanjutnya adalah Raden Patah. Raden Patah ini adalah termasuk santrinya Sunan Ampel yang kelak dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mas Murto Simah. Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Terdapat perbedaan pendapat tentang nama dari ayah Raden Patah, tetapi mayoritas sejarawan mengatakan ayah dari Raden Patah ini bernama Sri Prabu Kertawijaya yang pernah kita singgung di part 1 ya. Bahkan disebutkan penguasa Palembang yang bernama Arya Damar yang kita singgung di part 1 itu adalah anak dari Prabu Kertawijaya, yang artinya Arya Damar adalah saudara dari Raden Patah tetapi berbeda ibu. Singkat cerita, Raden Patah diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah ke daerah Jawa Barat. Tetapi belum sampai di daerah Jawa Barat, beliau selalu dihalang-halangi oleh bupati yang menguasai daerah tersebut. Akhirnya Raden Patah mundur ke Demak, dan dari sinilah cikal bakal Raden Patah mendirikan kerajaan Demak Bintara. Strategi dakwah dari Raden Patah ini adalah menggunakan jalur politis atau kekuasaan
pada saat itu beliau sebagai raja. Jadi beliau membuat undang-undang yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang tersebut di akhir video akan ditampilkan. Di samping itu, karena Raden Patah ini suka dengan seni, akhirnya beliau mengeluarkan kebijakan bahwa seni wayang itu perlu dan dapat diteruskan, asal diadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman yang sedang berlaku. Lalu, kesenian wayang ini dapat dijadikan alat media dakwah Islam yang baik. Dan cerita wayang harus diisi dakwah agama yang mengandung keimanan, ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. Perlu diketahui bahwa seni wayang ini tren pada zamannya. Ibaratnya seperti musik pada zaman sekarang.